Oh, ini Bunda Rizky akan menemukan poin-poin dari materi sampaikan untuk ujian materi besok. Sekitar 20 menit ada bisa disampaikan pada adik-adik ujian proyek yang saat ini sudah ada di langsung. Kita simak baik-baik ya. Assalamualaikum pertama kita bersyukur dan hari inilah kami alhamdulillah bisa berkomunikasi walaupun mungkin satu arah dengan dari mengapa dengan pusat berkepentingan untuk menyampaikan bekal kepada adik-adik anggota Indonesia. Sekarang lepas dari bahwa ujian dari persyaratan tulis atau tidak bahwa sebagai calon analis yang nantinya akan menjaga sebagai pejabat umum bertanggung jawab terhadap diri sendiri kantor analis sendiri, maka perlu ada ilmu, baik itu ilmu ideal juga ilmu tentang konstitusi perkumpulan. Kalau bicara tentang konstitusi perkumpulan, tidak lain adalah dasar kode etik notaris, aturan rumah tangga, peraturan perkumpulan dan peraturan TKP. Yang disamakan juga adalah keputusan Kongres dan keputusan Dewan Kongres juga harus dilakukan. Adik-adik anggota Barisan Ikatan Indonesia, seperti yang diketahui pada saat ini mungkin ada bingung seperti apa yang visualisasi, tetapi tidak usah menjadikan ini sahur. Bismillah, semoga itu segera berakhir dan adik-adik semua akan tenang saat menjaga sebagai notaris yang berasa keanggotaan anggota luar biasa Ikatan Indonesia diakui sebagai anggota luar biasa dimanapun berada. Ya tentunya saya mengapresiasi adik-adik anggota luar biasa yang hari ini mengikuti ujian kode etik dengan pengurusan hasil kongres luar biasa. Kongres luar biasa sudah dilaksanakan sesuai dengan konstitusi perkumpulan, dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran perkumpulan, sehingga tidak perlu dikhawatirkan keabsahan dari pengurus pusat di bawah pimpinan Arifat. Insya Allah kita akan tetap berjalan bersama-sama. Baik para adik-adik dan jajaran yang tetap semangat untuk meningkatkan kualitas profesionalitas dari calon-calon notaris tidak nanti pada saat ada sudah diangkat sebagai notaris. Pertanyaan berikutnya, apabila sudah dilantik sebagai notaris, apa yang harus dilakukan? Biasanya kan sekali-sekali ya, perintah, Facebook, ya, dilantik, dan selesai. Kemudian namanya perjuangan dari S1 kemudian S2, suatu prestasi yang patut dibanggakan. Namun bahasa tidak cukup. Ada sebuah tanggung jawab besar yang tanggung jawab dari angkatan pinggul sejak dilantik sampai dengan akhir upaya. Saya katakan ini dengan profesi
lawyer, advokat, pengacara. Mereka tanggung jawabnya sebatas adalah suatu kuasa sampai dengan kasus terakhir. Entah itu kalah atau menang di luar dari advokat atau lawyer. Tetapi notaris, begitu Anda sudah membaca akte ditandatangani oleh para pihak, maka tanggung jawab itu akan dipikul sampai dengan akhir hayat. Bukan hanya sang pensiun, bahkan ahli waris juga dapat juga dikenakan imbas apabila kita sudah meninggal dinyatakan akte tidak bersalah, maka rugi biaya-biaya dikeluarkan bisa saja ditanggung ahli waris. Oleh karena itu, pentingnya kita semua taat pada konstitusi kehukuman. Dalam hal ini adalah kode etik notaris. Apa itu kode etik notaris? Tentu kalau teori ada yang sudah hafal, karena sudah kemudian sudah baca. Tapi saya tidak ingin kita terus seperti apa buku. Tapi apa sesungguhnya kode etik? Kode etik ini adalah rambu-rambu norma kaidah tentang apa yang dianggap benar, apa yang dianggap salah, apa yang pantas dan tidak pantas yang dilakukan oleh kita sebagai pejabat umum. Kode etik notaris dibuat di dalam suatu forum kongres atau kongres luar biasa yang merupakan kehendak dari seluruh anggota yang menata bagaimana etika profesi ini harus dipatuhi, diatur, dimengerti, dimaknai dan dijalankan oleh siapa. Di dalam undang-undang notaris pun bahwa notaris harus patuh dan taat kepada kode etik notaris. Anda boleh lihat di pasal-pasal UJN pasal 2, pasal 7 itu mengatur tentang kode etik notaris. Bagaimana seorang notaris dapat dikenakan pemberhentian sementara di dalam pasal 7 ayat 1 apabila notaris melanggar kode etik notaris. Dan jangan dipikir pelanggaran kode etik notaris ini karena ada norma susila etika ini hanya berimplikasi pada sanksi moral. Tidak, karena kita sebagai pejabat umum, maka sanksi terhadap etika juga menjadi sanksi hukum. Sebagaimana juga di dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, pasal 67 ayat 5. Menteri melakukan pengawasan terhadap notaris. Pengawasan yang dilakukan melalui majelis kehormatan TN. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dan perilaku notaris. Artinya